Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di seputaran Google Form ya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah formulir pendaftaran ya. Formulir pendaftaran, terus kemudian kita buat otomatis cetak bukti pendaftaran berupa PDF ya. Jadi kita buat formulir pendaftaran, terus kemudian di situ bisa nyetak bukti pendaftaran PDF secara otomatis. Oke, ini ada beberapa langkah-langkahnya teman-teman. Ada 7 langkah ya minimal yang akan kita lakukan nanti ya. Yang pertama menyiapkan format formulir menggunakan Microsoft Word. Nah, format inilah nanti bentuk bukti pendaftaran yang dicetak secara otomatis gitu ya. Jadi ini kita siapkan, kemudian kedua nanti kita upload formulir, ubah formulir docx menjadi doc ya, kemudian membuat Google Form, kemudian buat respon ya berupa spreadsheet, kemudian kita atur spreadsheetnya, kemudian kita install dan atur AutoCAD, kemudian kita baru menggabungkan Google Form dengan formulir yang kita buat ini gitu. Oke, kita langsung saja. Nanti ada beberapa rumus ya. Ini rumus yang kita letakkan nanti di spreadsheet. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama tentunya kita membuat formulir di Microsoft Word ya. Itu sebagai form bukti kita sudah melakukan pendaftaran. Oke. Nah, di sini teman-teman saya sudah membuat formulirnya ya. Di sini saya buat kasih judul form pendaftaran. Kita buka, teman-teman. Sebentar, sedang proses. Nah, formulir pendaftarannya seperti ini, teman-teman. Nah, formulir pendaftaran seperti ini. Kita lihat ya. Nah, nanti di sini akan ada nama, ya, alamat rumah, kemudian tempat lahir, kemudian nomor HP, WA, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada foto nanti yang secara otomatis akan tampil di form ini. Nah, teman-teman silahkan dibuat ya. Kemudian di sini ada alamat, kemudian tanggal pendaftarannya tanggal berapa. Kemudian di sini nama calon pendaftar ya atau peserta. Nah, silakan teman-teman dibuat seperti ini, tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya kebutuhannya tidak seperti ini lebih ringan, silahkan ya, lebih sederhana. Kalau ini ada 12 item ya, teman-teman silahkan disesuaikan. Oke, kalau sudah kita buat form seperti ini coba kita close ya, atau kita minimize. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita upload formulir ke folder drive. Nah, berarti kita yang kedua, kita buat folder ya. Kita buka drive ya. Kita buka Google Drive, kemudian kita buat folder. Nah, di sini coba saya membuat folder, teman-teman. Membuat folder ya, folder baru. Di sini saya tulis saja, saya kasih angka 7, tulis formulir pendaftaran ya, atau pendaftaran gitu aja. Pendaftaran pegawai baru gitulah ya. Oke, kemudian kita buat. Nah, ini ya, pendaftaran pegawai baru. Oke, kita buka. Dalamnya masih kosong ya, teman-teman ya. Dalamnya masih kosong. Kemudian formulir Word yang kita buat tadi ya. Yang ini, teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke drive yang kita buat tadi ya. Nah, berarti ini kita masukkan, bisa kita tarik langsung seperti ini. Teman-teman, kita letakkan di sini ya. Sebentar, dia proses. Nah, maka dia sudah masuk di drive yang kita buat ya di sini. Dia masuk drive ke yang kita buat. Selanjutnya, teman-teman ini bisa kita buka formnya. Nah, sebentar. Membuka form ini gunanya untuk merubah ya teman-teman ya. Seperti langkah ini ya teman-teman. Nah ini. Langkah ketiga. Kita rubah formulir docx ke formulir doc ya. Nah, ini sudah kita buka di sini, teman-teman. Nah, di sini kan masih docx ya. Masih docx. Nah, kita rubah menjadi doc saja. Caranya, teman-teman klik file ya. Kemudian di sini teman-teman pilih simpan sebagai Google dokumen. Kita klik, nanti dia akan buat tab baru di sini, loading ya. Nah, di sini dia sudah menjadi Google dokumen ya.
Sudah menjadi Google Dokumen. Nah, kalau sudah menjadi Google Dokumen, kita kembali lagi ke Drive ya. Bisa kita refresh. Nah, di sini ada dua ya teman-teman ya. Di sini yang file awal tadi docx, ini yang sudah kita rubah menjadi doc. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat langkah selanjutnya yaitu kita membuat Google Form. Nah, kita membuat Google Form ya. Oke, berarti kita buat aja di sini Google Form, klik kanan. Kemudian pilih di sini Google Formulir. Pilih formulir kosong ya, kita klik. Nah, maka di sini dia akan tampil formulir kosong ya. Form kosong Google Form. Nah, ini kita isi sesuai dengan form pendaftaran ini ya. Ini satu saya close. Nah, yang ini ya. Kita sesuai dengan bukti yang kita buat ini ya, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, berarti ini kita kasih judul misalnya formulir pendaftaran ya. Formulir pendaftaran pegawai baru. Nah, misalnya begini. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, yang pertama kita kasih pertanyaan sesuai dengan ini teman-teman ya. Nah, berarti yang pertama ini kita copy aja misalnya ini. Nama calon peserta. Ya. Kita copy di sini, kemudian ini bisa kita buat wajib. Kemudian yang kedua, teman-teman sesuaikan dengan ini teman-teman ya. Sesuaikan dengan ini semua sampai 12 ya. Sampai 12. Nick ya, berarti nick ini wajib diisi juga. Terus kemudian ini kita bisa pilih validasi jawaban ya. Misalnya di sini angka. Kita buat di sini adalah angka gitu ya. Jadi hanya bisa angka diisinya. Dan seterusnya sampai teman-teman 12 ya. Saya percepat saja biar cepat ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai ya mengisi formulir pendaftaran ini sesuai dengan form pendaftaran Word yang kita buat tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Mulai dari nama, kemudian alamat rumah, sampai dengan nanti upload foto ya. Kita lihat lagi, nah ini nama, ya kan, terus kemudian ada nick, ada alamat rumah, ada tempat lahir, ada tanggal lahir ya. Kemudian nomor HP aktif, WA, kemudian alamat email aktif. Nah, ini penting alamat email ini teman-teman. Kita buat wajib diisi. Karena nanti form otomatis akan dikirim ke email ini ya. Jadi ini wajib diisi. Kemudian asal sekolahnya, pendidikannya kita buat pilihan saja. Pendidikan terakhir ya. Kemudian tahun lulusnya tahun berapa. Kemudian tanggal pendaftarannya. Kemudian formasi jabatannya ada 2 ya, supervisor dan manajer. Kemudian terakhir adalah terkait dengan upload foto ya. Nah, khusus upload foto ini teman-teman bisa atur di sini gambar dan foto ya, jenis file yang diizinkan ya. Nah, kemudian jumlah maksimal 1 saja, kemudian ukuran maksimalnya bisa sampai dengan 10 MB ya. Untuk khusus foto kita upload file ya, pilih ininya adalah upload file ya. Oke, terus kemudian selanjutnya teman-teman bisa lakukan publikasi ya. Di sini kita lakukan publikasi seperti ini. Oke, kita publikasikan. Oke, kalau sudah dipublikasikan, teman-teman masuk ke tab jawaban ya. Masuk ke tab jawaban, terus kemudian kita buat link spreadsheet-nya. Nah, berarti kita sudah masuk di sini teman-teman ya. Nah, berarti kita buat 5 ini ya. Buat respon jawaban spreadsheet dan atur spreadsheet. Nah, berarti di sini kita sudah masuk ke poin 5. Kita klik link spreadsheet-nya ini teman-teman. Kita klik seperti ini, kemudian ini bisa kita kasih judul ya. Ini kita hapus, terus kita kasih judul sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini rekap pendaftaran, pendaftar ya, rekap pendaftar. Nah, di sini juga teman-teman silahkan dikasih nama sesuai kebutuhan. Kemudian kita klik buat. Oke, kalau sudah diklik buat, nanti dia secara otomatis akan seperti ini teman-teman. Ya, buat seperti ini. Nah, dia akan buat tab baru spreadsheet rekap pendaftaran. Nah, kemudian teman-teman di sini kita harus atur ya spreadsheet ini. Kenapa harus diatur?
agar nanti saat kita itu buat rumus ya, buat fungsi di sini itu berhasil gitu ya. Nanti kita akan buat rumus di sebelah kanan ini ya setelah foto. Gunanya untuk apa? Agar upload fotonya itu bisa masuk ke formulir yang kita buat di sini ya. Nah, bisa masuk di foto sini nanti fotonya. Nah, kita buat di sini. Nah, kalau misalnya formatnya masih seperti ini tidak bisa teman-teman dikasih formula ya. Dikasih rumus di sini dia tidak akan berhasil. Nah, oleh karena itu ini kita geser dulu. Nah, oleh karena itu ini kita atur dulu ya. Kita klik di sini, kemudian di sini kita kembalikan ke data yang tidak terformat. Ya, kita klik seperti ini. Nah, kalau sudah terklik seperti ini, baru kita bisa membuat rumusnya, teman-teman ya. Jadi di setelah foto, teman-teman kita buat rumusnya. Caranya, rumusnya sudah saya siapkan di sini, teman-teman. Ya. Nah, ini kita copy saja rumus ini. Kita copy rumusnya, nanti rumusnya saya letakkan di deskripsi ya, silahkan teman-teman bisa di copy. Oke, kemudian rumus ini kita copy, ini kita minimize. Sekarang kita letakkan rumusnya di samping upload foto ya. Nah, di sini berarti ya. Kemudian kita paste seperti ini. Oke. Kita paste seperti ini bisa saya jelaskan ya sedikit. Nah, array formula if row A ini biarkan saja ya. Sesuai seperti ini, kemudian namanya nanti akan berubah menjadi foto ID, nama ininya teman-teman ya, nama head kolomnya menjadi foto ID, kemudian NN ini merupakan letak di mana foto ya, folder foto. Kemudian ini juga biarkan. Kalau sudah, kemudian teman-teman bisa enter saja ya, seperti ini. Nah, maka di sini akan tampil namanya foto ID. Ini adalah isinya adalah fungsi atau rumus gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita buat fungsi ini, nah kita sekarang install AutoCAD-nya ya. Nah, berarti kita masuk di sini ya. Nah, di poin 6. Kita install dan atur AutoCAD-nya. Nah, caranya seperti apa? Kita minimize. Teman-teman masuk di ekstensi ya. Masuk di ekstensi, kemudian pilih ADD on. Kemudian di sini dapatkan ADD on. Oke, kita klik. Terus kemudian di sini teman-teman bisa tulis AutoCAD ya, seperti ini. Kemudian kita cari, kita enter. Nah, pilih yang ini ya, yang kuning teman-teman ya. Maka akan muncul, pilih yang kuning ini, kita klik. Kemudian teman-teman bisa klik install. Kita install ya, lanjutkan. Oke, sebentar, dia proses. Ini pilih akun punya saya. Oke, kemudian lanjutkan. Oke, kemudian ini lanjutkan saja. Oke, tunggu sebentar, sedang proses. Oke, kita oke, kemudian ini otorisasi juga di akun kita ya. Lanjutkan seperti tadi. Oke, lanjutkan lagi. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, ini bisa kita close, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke ekstensi. Ke ekstensi, kemudian di sini sudah tampil AutoCAD-nya. Nah, kalau sudah tampil AutoCAD-nya, tinggal kita atur AutoCAD-nya. Cara ngaturnya, kita pilih AutoCAD, kemudian pilih Open. Kita klik Open seperti ini. Ya, sebentar, dia proses. Nah, kalau sudah, teman-teman pilih New Job ya. New Job kita klik seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan mulai di sini ya. Nah, teman-teman di sini bisa tulis jobnya apa. Nah, misalnya di sini adalah pendaftaran ya. Nah, di sini saya tulis pendaftaran. Kalau sudah, kita next. Nah, di sini teman-teman letakkan atau kita upload formulir Word yang kita buat tadi. Nah, berarti di sini kita pilih aja dari Drive ya. Kita klik dari Drive. Kita lihat. Nah, ini tadi formulir pendaftaran yang kita buat tadi ya. Nah, kita pilih ini, kemudian kita select.
Sebentar, nah dia sudah masuk ya, form pendaftaran. Kalau sudah, kita next. Nah, di sini teman-teman kita akan mengelingkan ya form pendaftaran tadi dengan ini ya, dengan Google Sheet ini ya, gitu ya. Nah, ini yang pertama nama calon peserta ya, ini sudah ada. Kemudian di sini foto. Nah, foto ini khusus kita pilih tadi yang foto ID ya. Kita pilih foto ID. Kenapa foto ID? Di sini yang kita buat tadi rumusnya. Ini teman-teman ya, foto ID. Nah, sehingga di sini kita buat foto ID, terus kemudian di sini standarnya bisa kita atur pakai image ya, pakai gambar image. Nah, di sini nanti ada pengaturan lanjutan ya, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa ya. Ini saya buat saja misalnya lebarnya 140 boleh. Kemudian di sini tingginya kita buat misalnya 200 seperti ini. Oke, NIK sudah sama. Kemudian alamat rumah sudah sama, tempat lahir, tanggal lahir juga sama. Ini sudah sama, ini alamat email ya, sudah sama. Kemudian asal sekolah sudah sama, pendidikan terakhir juga sama. Oke, semua sudah sama, teman-teman. Nah, kalau sudah sama, kita tinggal next saja. Kita next. Oke, kalau sudah next, di sini bisa kita kasih nama subjeknya ya. Misalnya namanya adalah pendaftar. Pendaftar, terus kita kasih nama seperti yang di sini nih, ya. Atau kita bisa back, kita ambil dari sini nih. Ini aja nih, ya. Oke, kita copy saja, kemudian kita next tadi. Nah, di sini kita paste di sini. Agar di sini nanti pendaftar nama kita muncul di sini gitu ya. Kemudian di sini tipenya kita buat PDF, teman-teman. Nah, jadi nanti formulir otomatisnya itu berupa PDF. Kalau ini multiple, oke, kita next saja. Kita biarkan. Oke, ini sebenarnya untuk ngecek folder kita letaknya di mana ya. Misalnya kita bisa klik seperti ini. Letaknya di sini ya, di drive yang kita buat tadi. Kalau sudah oke, kita close saja, nggak apa-apa. Nah, di sini sebenarnya hanya untuk nanti nyimpan filenya di mana gitu. Ini pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini untuk itu. Kemudian kita next kalau sudah oke. Ini kita next saja ya. Add dynamic folder reference optional, kita next saja. Set make conditional optional, ini juga kita next. Ini share doc, send email, yes. Nah, nanti begitu kita daftar, file itu ya, dokumen yang sudah PDF tadi, formulir yang kita buat, dia akan tershare di sini ya. Nah, kita share ke email berupa PDF ya. Kemudian di sini oke, ini yes, allow collaborator to share, yes. Send phone or play address, no, nggak apa-apa. Nah, di sini kita buat email ya, email aktif. Nah, berarti ini nih temen nih, kita sesuaikan dengan nama yang di Google Sheet atau di spreadsheet ya. Berarti di sini kita kasih seperti ini, kemudian alamat email aktif. Berarti kita tulis alamat email aktif. Pastikan sama persis ya teman-teman ya. Alamat email aktif. Alamat email aktif. Oke. Nah, kalau sudah ini biarkan saja. Kemudian di sini tipe in subject kita buat misalnya dokumen atau bukti ya, bukan dokumen. Bukti pendaftaran. Nah, tadi nama peserta ya. Berarti kita seperti ini. Yang ini tadi loh teman-teman. Kita bisa back. Nah, ini. Ini bisa kita copy aja. Next ya. Oh, ini tadi ya. Oke, kita paste aja di sini. Bukti pendaftaran nama calon peserta, sehingga nanti ini berubah menjadi nama sesuai dengan yang kita isikan di formulir. Kalau sudah, kita next lagi. Kemudian di sini add remote job triggers, kita buat yes ya ini. Run on form triggers, kita buat yes. Kita yes. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, kalau sudah yes, kita save ya. Teman-teman sebelum save bisa dicek-cek lagi, bisa back gitu ya. Tapi kalau sudah yakin kita tinggal save saja.
Sini karena saya sudah yakin, saya tinggal save. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke, kalau sudah, ini bisa di close ya. Bisa di close seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kalau sudah teman-teman jangan lupa kita masuk ke drive lagi ya teman-teman. Masuk ke drive lagi yang ini tadi, ini pastikan dia public ya teman-teman ya. Caranya ini kita klik terus kemudian kita informasi folder detail. Nanti sebelah kanan seperti ini kita kelola aksesnya. Kemudian di sini kita pilih siapa saja yang memiliki ya. Kemudian kita selesai. Oke, kalau sudah public semuanya, baru kita ke formulir ini, kemudian ini kita copy, ya, kemudian kita buka di sini ya. Kita paste, kita buka di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa mengisi ya. Mulai mengisi dari nama sampai selesai ya. Misalnya nama di sini adalah Budi. Kemudian nick-nya ya kita anggap aja 1, 2 dan seterusnya. Kemudian alamat rumahnya misalnya Lampung. Tempat lahirnya di sini misalnya Lampung. Terus kemudian selanjutnya tanggal lahirnya misalnya di sini kita anggap saja 2014 ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Kemudian nomor WA-nya kita anggap aja seperti ini. Nah, ini yang penting ya, alamat email aktif. Di sini pastikan alamat emailnya aktif ya. Karena nanti formulir itu akan dikirim ke email ini, ke email aktif ini ya. Pastikan ini aktif karena bukti pendaftaran akan dikirim di sini yang PDF tadi. Kemudian asal sekolah misalnya UGM ya. Kemudian pendidikannya S2. Tahun lulusnya misalnya 2018. Tanggal pendaftarannya sekarang misalnya ya. Formasi jabatan yang kita daftar itu manajer misalnya. Kemudian tinggal upload foto, tambah file. Tambah file, upload ya. Kemudian kita jelajah masuk di penyimpanan di komputer kita. Misalnya di sini saya pilih yang ini ya. Kemudian kita open. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita klik kirim. Tunggu sebentar, lagi proses. Nah, di sini sudah formulir pendaftaran pegawai baru telah dikirim ya. Jawaban Anda telah direkam atau dikirim. Kemudian selanjutnya kita masuk ke email kita, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk email kita ke Gmail. Kemudian ini bisa di-refresh ya. Masuk ke email kita, nanti kita tunggu pendaftaran yang tadi ya. Nah, ini ya. Bukti pendaftaran sudah masuk nih. Saya kita klik, lihat isinya seperti apa. Nah, kita klik seperti ini. Nah, maka bukti formulir pendaftaran calon peserta seleksi pegawai sejahtera akan seperti ini ya. Sesuai dengan yang kita ketikkan di formulir tadi, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Jadi setiap kali pendaftaran formulirnya bisa langsung masuk ke email kita gitu. Nah, demikian teman-teman cara mudah untuk membuat sebuah formulir pendaftaran ya. Kemudian formnya bisa cetak otomatis ya atau bisa download otomatis di email masing-masing. Saya rasa sangat mudah sekali dan gampang sekali, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.